Ini jelas penipuan, ini data palsu, dan sampai dengan hari ini bersumber dari dua kitab yang barusan saya baca, saya meyakini bahwa Pak Teuku Qori itu berbohong, berdusta atas nambungnya silsilah nasab ke Rasulullah SAW. Qori atau akrab dipanggil ODGJ, imigran Bangladesh yang mengaku Said keturunan pribumi Nusantara berasal dari Jumnol km Indonesia yaitu Aceh, tapi perilakunya sangat bertentangan dengan orang Aceh. Qori tukang dawir baru belajar baca tulis berani melawan Kiai Imad, yang kapasitas keilmuannya jelas terbukti alim alamah. Qori dulunya menyusup masuk di barisan Kiai Imad dan Kiai Fuad Pleret, tapi gagal. Akhirnya bikin skenario seolah-olah taubat berbalik mendukung Habib. Padahal ketahuan kalau Qori orang perintahan dari golongan Yuya yaitu Habib. Sama seperti Rumail Abbas yang katanya ahli sejarah ternyata menipu juga. Jejak akademiknya gak jelas. Narasi dalam mendukung nasab Ba'alawi juga mengarang bebas tidak sesuai data, fakta, atau manuskrip dalam kitab-kitab nasab. Bedanya Rumail sama Qori, Rumail menipu tapi dapat untung. Dia dapat biaya untuk bepergian ke luar negeri dengan biaya dari golongan Kabib, seolah-olah Rumail baru meneliti cari kitab manuskrip. Padahal, namanya juga Mukibin, perilakunya sama dengan Kabibnya suka menipu diri sendiri dan orang lain. Kalau Qori, sudah miskin, bodoh, tidak bisa memanfaatkan situasi Kabib yang baru tertekan karena terbongkar pemalsuan nasabnya. Dia malah asih dengan kegoblogagan unfaedahnya. Qori apa sekali hidupmu, sengsara dunia akhirat. Mari kita simak penjelasan dari Kiai Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'da. Yang kami hormati segenap kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin menginformasikan terkait nasab seseorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Diawali dari seberapa pentingnya mengetahui atau mengidentifikasi nasab. Ini kita bisa ambil di hadis riwayat Imam Bukhari. A'rifu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la qurba lirahimin idza quti'at atau idza qata'at wa in kanat qaribah wala bu'talaha idza wasalat wa in kanat ba'idah. Artinya, kenalilah nasab-nasabmu maka tali persaudaraanmu akan tersambung. Sungguhnya jika tali persaudaraan terputus maka hubungan itu menjadi jauh meskipun sebetulnya dekat. Sebaliknya tali persaudaraan itu menjadi dekat bila mana kamu terus menyambungnya sekalipun telah jauh. Ini salah satu hadis dari sekian banyak hadis pentingnya kita tahu tentang ilmu nasab. Namun, sekali lagi namun, kita juga mesti tahu bahwa ada salah satu redaksi hadis yang berbunyi manid da'a ila ghairi abihi wa wa ya'lamu annahu ghairu abi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku bernasab kepada yang bukan bapaknya dan dia tahu bahwa dia bukan bapaknya tetapi disambungkan, maka kata Nabi, surga adalah haram. Nah, oleh karena itu berpijak dari sumber tadi, hadis tadi, maka saya ingin menginformasikan terkait silsilah atau nasab dari salah satu orang yang saat ini cukup viral, yang nama KTP-nya adalah Teuku Oktiva, disebut dengan Teuku Qori, di mana di buku yang pernah ia sampaikan di silsilah nasabnya bahwa si Qori itu adalah anak dari Abdurrahman. Abdurrahman anak daripada Muhammad Harun. Muhammad Harun adalah anak dari Khalifah. Khalifah anak dari Huda Qori. Huda Qori anak dari Husain. Husain dari Syekh Al-Hajj. Syekh Al-Hajj adalah putra dari Abdul Jamal.
Abdul Jamal dari Abdul Salam bin Burhanuddin bin Ahmad bin Abdul Ma'ali bin Jamaluddin bin Ali bin Ahmad Al-Qusasi. Si qori ini di beberapa tempat sering mengaku silsilahnya ke Al-Qusasi. Di situ tadi saya sebut tentang nama Ahmad bin Abdul Ma'ali. Adakah Abdul Ma'ali ini memiliki putra bernama Ahmad? Nah, tentu kita harus mengidentifikasi, kita harus tracking. Alhamdulillah saya ada 2 buku nasab. Yang pertama adalah namanya Tuhfatul Muhibbin wal Ashab fi Ma'rifati Malil Madaniyin minal Ansab, taklif daripada Asy Abdurrahman Al-Ansori, tahqiq dari Muhammad Al-Arusi Al-Matwi, halaman 391 sampai dengan 394. Ada disebutkan nama Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qusasi Ad-Dajjani. Jadi Ahmad Al-Qusasi ini adalah putra Muhammad, putra Yunus sampai ke Imam Husain, sampai ke Fatimah binti Rasulullah SAW. Lalu Ahmad Al-Qusasi itu punya berapa putra? Dijelaskan bahwa Ahmad Al-Qusasi hanya punya 1 putra, namanya Ali, dan memiliki 5 anak wanita. Oke. Lalu Ali ini punya berapa putra? Ali ini punya 4 putra, namanya Abdullah, kemudian Jamaluddin, Hamzah, dan Hailah. Abdullah, Jamaluddin. Nah, tadi di silsilahnya qori ada tertulis nama Jamaluddin. Jamaluddin punya berapa putra? Wa amma Jamaluddin fa'aqibuhu Abdurrahman, Abbas Sa'adah, Abal Ma'ali. Jadi si Jamaluddin, Pak Jamaluddin ini putranya 3, Abdurrahman, Abbas Sa'adah, dan Abdul Ma'ali. Nah, Abdul Ma'ali itu ternyata di kitab Tuhfatul Muhibbin wal Ashab dan juga di kitab An-Nahrul Jari fi tahqiqi amudun nasabi Syekh Ahmad Al-Qusasi, Abdul Ma'ali anak laki-lakinya cuma 1, namanya Muhammad Abul Khair. Sekali lagi, namanya Muhammad Abul Khair. Jadi tidak ada Abdul Ma'ali bernama Ahmad. Sementara di silsilah qori Abdul Ma'ali anaknya namanya Ahmad. Ini jelas penipuan, ini data palsu, dan sampai dengan hari ini bersumber dari 2 kitab yang barusan saya baca, saya meyakini bahwa Pak Teuku Qori itu berbohong, berdusta atas nambungnya silsilah nasab ke Rasulullah SAW. Terima kasih.